Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Karena itu ada lebih ada kurangnya masing-masing, ya. Kemudian kalau soal pemenangan, sebetulnya kalau kita mau tambahkan mungkin ada satu variabel lagi yang bisa berpengaruh terhadap kasus Prabowo Subianto, yaitu mencari jalan tengah, ya. Nah, jalan tengah ini diperkirakan adalah Gibran Rakabuming, ya. Karena dia bukan Golkar, dia bukan juga PAN, dia bukan Demokrat gitu. Intinya bukan dari mereka-mereka yang bergabung dalam koalisi pemenangan Prabowo Subianto gitu. Nah, sebetulnya kalau bicara Gibran, ada satu kelebihannya lagi kalau bicara variabel pemenangan, yaitu dia berasal dari Jawa Tengah, gitu. Di mana suara Jawa Tengah itu memang di satu sisi adalah basis PDI Perjuangan, tapi bisa dikatakan juga bahwa itu adalah basisnya Joko Widodo, ya. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Menurut saya itu satu kalkulasi elektoral juga. Cuman ya belum diputuskan karena barangkali menunggu Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah kemudian permohonan kemarin itu bisa maju usia berapa 35 tahun itu dikabulkan atau tidak. Jadi mungkin dalam kasus Pak Prabowo ini ada satu variabel lagi, yaitu variabel Mahkamah Konstitusi, menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau keputusan Mahkamah Konstitusi sudah keluar, ya, ya, saya rasa itu sudah dekat lah dengan pengambilan keputusan. Jadi urutannya yang paling cepat ngambil keputusan mengenai wakil ini susul dengan dan sosoknya adalah Mahfud MD. Lalu yang paling akhir adalah kubunya Prabowo, begitu ya. Entah Gibran, entah Erik, entah Airlangga atau nama-nama yang lain. Tapi hemat saya kisarannya antara tiga itu Gibran, Erik atau Airlangga Hartarto. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.